Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Senin 7 November 2022, Pekan Biasa ke-32. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 1 sampai dengan 6. Yesus berkata kepada murid-muridnya, hal-hal yang menyebabkan orang berbuat dosa pasti akan ada, tetapi celakalah orang yang menyebabkannya. Lebih baik kalau batu penggilingan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut, daripada ia menyebabkan salah seorang dari orang-orang kecil ini berbuat dosa. Sebab itu waspadalah. Kalau saudaramu berdosa, tegurlah dia. Kalau ia menyesal, ampunilah dia. Kalau ia berbuat dosa kepadamu 7 kali sehari dan setiap kali datang kepadamu dan berkata, saya minta maaf, ampunilah dia. Para rasul berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kuatkanlah iman kami. Tuhan menjawab, kalau kalian mempunyai iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada pohon ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di laut. Pasti pohon ini akan menurut perintahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika ada seseorang yang berbuat salah dan menyakiti kita, berapa kali kita sanggup mengampuni dalam sehari? Bagaimana jika lebih dari 7 kali dalam sehari? Apakah pengampunan ada batasnya? Kisah Injil hari ini mencatat bahwa setiap orang Kristen wajib mengampuni orang yang telah menyesal atas kesalahannya dan meminta ampun. Jika seseorang berbuat salah dan minta ampun, bahkan sampai 7 kali sehari, maka 7 kali juga harus diampuni. Jika lebih dari 7 kali, Tuhan ingin tetap harus mengampuni lebih dari 7 kali. Angka 7 bukanlah angka harafiah yang dipahami sebagai batas pengampunan. Angka tersebut ingin mengajarkan bahwa pengampunan haruslah tanpa batas angka. Tugas berat ini direspon oleh para murid dengan meminta agar Tuhan menambahkan atau menguatkan iman mereka supaya mereka bisa melakukan tugas berat itu. Dan Yesus menjawab, jika memiliki iman sebesar biji sesawi saja, maka mereka dapat memindahkan gunung. Iman itu juga yang membuat mereka akan dapat terus-menerus untuk senantiasa mengampuni. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kebesaran kasih setianya adalah memberi teladan bahwa pengampunan selayaknya diberikan tanpa batas. Hal ini seperti sesuatu yang mustahil, terus disakiti dan terus mengampuni. Ini tugas yang sangat berat dan dibutuhkan pengorbanan yang sangat besar dan terus-menerus mengasihi, seolah-olah membiarkan diri kita untuk terus disakiti. Tetapi inilah yang diminta Tuhan untuk senantiasa kita jalankan. Orang yang beriman pada pengampunan Kristus akan semakin memahami anugerah pengampunan Tuhan yang besar dalam seluruh perjalanan hidupnya. Dengan demikian, pertumbuhan imannya akan terus terjadi. Bukti beriman kepada Kristus adalah kemampuan untuk mengampuni orang yang bersalah dan menyakiti kita.
Seorang ahli bernama C.S. Lewis mengatakan bahwa menjadi seorang Kristen berarti mengampuni yang tidak bisa dimaafkan, karena Tuhan telah mengampuni yang tidak bisa dimaafkan di dalam kamu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berhadapan dengan tantangan kehidupan yang kita jumpai dalam dunia dewasa ini, apakah iman kita kepada Yesus cukup berperan? Mengapa? Apakah Anda dan saya ingin memiliki iman yang teguh dan yang terus berkembang? Lalu bagaimana kita hendak mewujudkan keinginan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari? Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber kedamaian, Engkau berkenan menyatakan dirimu kepada siapapun yang mengimani sabdamu. Kami mohon, tunjukkanlah kepada kami jalan menuju kedamaian-Mu dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.